Diceritakan dalam kitab Sifatus Shafa oleh Ibnu Jauzi. Antum tahu ada yang namanya Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini hampir persis ceritanya dengan Nabi Yusuf, cuma konteksnya beda. Persamaannya dengan Nabi Yusuf itu apa? Sesungguhnya Yusuf saat itu, sesungguhnya Abu Bakar saat itu merupakan pemuda yang tampan, wangi, tampan, disenangi banyak perempuan. Sampai ada di antara perempuan-perempuan yang senang itu membuat makar kepada Yusuf, kepada Abu Bakar, supaya dia mampu melampiaskan nafsunya kepada Abu Bakar. Dibuat rencana, detail, rapi. Diundang Abu Bakar ke rumahnya. Datang. Lalu kemudian akhirnya ditutup, dikunci, kemudian dipegang kuncinya, dimasukkan ke satu tempat yang tidak mampu diraih oleh Abu Bakar. Wanita itu berkata kepada Abu Bakar, ayo kita bersenang-senang, lampiaskan nafsumu pada diriku, dan akan aku tutupi semua yang terjadi di antara kita. Tapi kalau kamu mencoba untuk keluar, aku akan teriak dan aku akan mengabarkan bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diri. Hampir kemudian dibuka-buka, perempuan itu berkata, kalau kamu nekat keluar, maka sesungguhnya aku akan teriak-teriak dan kamu akan dihakimi masa bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku. Ikhwan, coba Masya Allah. Tiba-tiba Allah itu memberikan ilham kepada Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ainal ma', mana tempat air? Jadi kemudian seakan-akan Abu Bakar berkata, biarkan aku membersihkan dulu deh. Kalau memang kita mau bersenang-senang, biarkan aku membersihkan tubuhku dulu supaya bersih, supaya nanti senang. Kemudian wanita tersebut senang, gembira. Masya Allah, makarnya dia sangka berhasil. Sudah, itulah tempat air. Kamu datang, kamu bersihkan. Habis itu kita bersenang-senang. Maka kemudian Abu Bakar pergi ke kamar mandi itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan olehnya, ikhwan? Hilang rasa jijiknya, hilang rasa khawatirnya. Dia ambil kotoran-kotoran di tempat kamar mandi sang wanita yang kemudian menjebaknya dalam makar tersebut. Dia lumuri seluruh tubuhnya itu kemudian dengan kotoran itu. Masya Allah. Hilang itu rasa jijiknya. Lumuri seluruhnya dari wajah sampai ke ujung kaki. Keluar dari kamar mandi. Dia berkata kepada wanita itu, ayo. Maka wanita itu tidak dihilangkan rasa jijiknya kan sama Allah. Dia jijik. Kemudian ngomong, teriak, dan berkata, bentak-bentak Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Dibuka pintunya, diusir Abu Bakar dari rumahnya. Masya Allah. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Abu Bakar. Walaupun dia menebus dirinya dengan lumuran kotoran. Keluar, ikhwan. Antum tahu peristiwa itu kemudian tidak berhenti. Langsung dilanjutkan. Sampai kemudian akhirnya Abu Bakar tidur di rumahnya setelah dia membersihkan, dia mandi, dia bersihkan, tidur. Dalam tidurnya itu kemudian dia mendengar suara Allah meridhoi apa yang telah dia kerjakan ketika meninggalkan wanita karena semata-mata takutnya kepada Allah. Apa yang terjadi? Bangun, keluar itu minyak, keluar itu bau wangi di dalam tubuhnya. Dimana kemudian ketika dia pergi ke Mesir, orang-orang tanya, ini minyak wangi apa yang kamu pakai, yang kamu kenakan? Beda dengan minyak wangi yang bisa kamu kenakan. Ini layaknya minyak kasturi. Tapi kemudian dia itu tidak bisa jawab, nggak ngerti, saya nggak pakai minyak kasturi. Pulang dia ke rumah, dia mandi, dia bersihkan, nggak hilang-hilang, ikhwan. Masya Allah, akhirnya dia kemudian mandi lagi, tapi minyak wangi itu tidak pernah hilang dari tubuhnya. Sampai akhirnya mereka, para tabi'in, teman-temannya, sahabatnya itu memberikan lakop, memberikan gelar kepadanya Abu Bakar Al-Miski, Abu Bakar yang wanginya sebagaimana minyak kasturi.